Shalom warga Yakum, bertemu kembali dengan saya Fredo dalam Yakum Fellowship. Pada edisi kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan yang menjadi landasan kerja kita. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan yang selalu mendidik dan menampukan kami untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami. Kami selaku orang yang dipilih untuk melakukan karya-Mu boleh merenungi apa yang menjadi tugas kami. Melalui firman Tuhan, biarlah Tuhan menjamah hati kami dan pikiran kami. Tuhan juga yang menunjukkan kepada kami bagaimana kami harus berlaku dan berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Kami ingin berharap Roh Kudus-Mu untuk hadir, mendampingi kami, menguatkan kami, dan memampukan kami menyelesaikan setiap tanggung jawab kami. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pada kali ini diambil dari kitab surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-28 sampai dengan yang ke-32. Efesus 4 ayat ke-28 sampai dengan yang ke-32. Demikian firman Tuhan. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Yang berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakan di dalam kehidupan kita. Hosiana. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara warga Yakum yang terkasih, saya ingin meminjam satu terminologi dari seorang pemikir, Aristoteles kali ini, yang berbicara tentang habitus atau sesuatu yang menjadi kebiasaan. Menurut Aristoteles, karakter atau kualitas moral, bahkan kualitas kehidupan seseorang ditentukan oleh yang namanya habitus atau kebiasaan. Sehingga seseorang ketika menghendaki untuk membentuk kehidupannya, memiliki gambaran tentang suatu kehidupan yang baik, yang ideal, yang pantas, atau bahkan sesuatu itu yang berguna di dalam kehidupannya, dia harus melakukannya dalam kebiasaan. Menurut Aristoteles, hal ini tidak mudah, karena habitus itu mengandaikan sebuah latihan, sebuah pertemuan terus-menerus dengan realitas, pertemuan dengan situasi, dan olah pikir dan batin yang kuat. Sehingga kalau seseorang itu punya pandangan atau wawasan, keyakinan tentang sesuatu yang baik yang akan membahagiakan dirinya, dia harus berjuang untuk terus-menerus melatihnya ketika berjumpa dengan keadaan. Yang seringkali kita juga alami bahwa kita punya keinginan untuk hidup yang baik, tetapi situasi yang ada di sekitar kita tidak mendukungnya. Atau ketika kita ingin berlaku dengan baik, orang-orang di sekitar kita belum tentu menerima atau bahkan menolak dan sensitif terhadap apa yang kita lakukan. Nah, kali ini firman Tuhan mengajak kita untuk merenungi hal yang demikian. Bahwa Rasul Paulus itu mau mengingatkan kepada jemaat di Efesus bahwa seseorang mesti hidup lahir baru untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik, untuk melakukan sesuatu yang menjadi kehendak Tuhan. Dan itu tidak mudah di dalam konteks Efesus yang kala itu memang menjadi pusat dari suatu ibadah pagan dengan Dewi Artemis yang menjadi pujaan dari orang-orang agama di sana. Sehingga orang Kristen yang mau mengikuti atau meneladan kehidupan Kristianinya selalu akan mendapat tantangan dan mungkin bahkan penolakan dari masyarakat di sekitarnya. Maka Rasul Paulus mengingatkan tentang nasihat ini
yang kita dengarkan bersama-sama, di mana orang-orang harus punya semacam etos untuk melatih kehidupannya sesuai dengan perintah Kristus, sesuai dengan substansi penyelamatan yang diterimanya dari Kristus. Tuhan yang memeteraikan kita untuk hidup yang baik, itulah yang menjadi dasar kehidupan. Seorang hendaklah tidak mencuri tetapi bekerja keras, bukan untuk dirinya sendiri, tetapi supaya dia bisa membagikan sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain. Contoh betapa Rasul Paulus sangat concern pada cara hidup yang baik dan berguna bagi orang lain. Bagaimana sebuah jemaat itu bisa bertumbuh dan bermanfaat bagi lingkungannya. Dan lagi, bagaimana seseorang harus berkata-kata, bagaimana seseorang harus menyapa yang lainnya dengan ramah. Itu juga bukan hal yang mudah. Manakala di jemaat Efesus banyak orang yang menolak cara hidup baru secara Kristiani, itu juga menjadi tantangan untuk bersikap ramah, sekedar menyapa orang dengan baik. Belum tentu orang mau menerimanya, atau bahkan mungkin orang bisa menolak dengan sikap ramah itu. Sehingga Bapak, Ibu, dan Saudara warga Yakum yang terkasih, menjadi manusia baru, ini bagian dari nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus untuk senantiasa mengingat bahwa ketika sebuah jemaat dibangun, itu bukan hanya soal jumlah atau bukan hanya soal keberadaan kelompoknya menjadi kuat dari sisi jumlah ya, tetapi kemampuan sebuah kelompok untuk senantiasa melatih diri, menghayati bagaimana orang hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, itu yang menjadi tantangan. Sehingga berkaitan dengan apa yang diajarkan oleh Aristoteles tentang habitus, setiap orang yang menghendaki hidup yang baik berdasarkan firman Tuhan juga harus melatihnya senantiasa. Kalau kita berkaca di dalam kehidupan kita atau dalam konteks pekerjaan kita di Yakum, jelas hal ini berkaitan. Ketika kita menghayati kita adalah orang-orang yang diutus dan dipilih berdasarkan talenta kita untuk berpelayanan di lembaga ini, untuk meraih atau menjangkau suatu kualitas kehidupan yang baik, itu juga perlu dilatih. Karena belum tentu sebuah lembaga, kendati labelnya adalah lembaga Kristiani, kita punya semacam kualitas yang mencerminkan bahwa kita ini pengikut Kristus yang benar. Sehingga untuk meyakini itu, sekali lagi, hendaklah setiap orang terus-menerus melatihnya, mengubah kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan firman Tuhan, melakukan sesuatu yang lebih baik setiap harinya, sehingga orang bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka dari nasihat Rasul Paulus kali ini, kita bisa senantiasa mengingat bahwa untuk melatih kehidupan yang baik itu bukan soal semata melakukan prosedur-prosedur, bukan hanya sebatas melakukan sebuah kriteria-kriteria yang ditentukan oleh manner tertulisnya, tetapi kemampuan kita untuk bersedia melatih diri, melatih olah pikiran dan batin kita, dan senantiasa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, bertemu dengan realitas yang berbagai macam tantangannya, berbagai macam kesulitannya. Sehingga selamat melatih kebiasaan-kebiasaan baik Anda, sehingga kita dapat melakukan pekerjaan yang terbaik, karena Tuhanlah yang menjadi acuan dan pemandu kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena Tuhan boleh memberkati kami, Tuhan boleh memberikan talenta yang terbaik bagi kami. Tuhan juga menempatkan kami di tempat-tempat pelayanan yang baik bagi kami untuk melatih diri sesuai dengan kehendak-Mu. Bantu kami dan tolong kami ya Tuhan, biarlah dalam usaha kami melatih etos kami dapat memiliki kebiasaan-kebiasaan baik untuk mengubah hal-hal buruk, untuk mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk kami menjadi kebiasaan-kebiasaan yang sesuai dengan kehendak dan perintah Tuhan. Mampukan kami untuk belajar dari Rasul Paulus yang mengingatkan bahwa setiap kami harus saling mengasihi, menjadi ramah, juga mengingat bahwa apa yang harus kami upayakan demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi setiap kami ya Tuhan, orang-orang yang bekerja di samping kami, setiap atasan dan orang-orang yang mendukung dalam pekerjaan kami ingin serahkan. Biarlah lembaga kami dapat terus berkembang melalui kerja keras yang kami lakukan.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.